Hai guys, welcome back to RL Chess. Apa kabar sobat pecinta catur? Semoga kalian sehat dan sukses selalu pastinya. Saya selalu doakan. Ya guys, cuma di channel RL Chess kalian dapat berita yang terbaru, yang terbaik dari percaturan duniawi. Makanya jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Nah, kali ini ada berita terbaik, berita prestasi terbaru dari pecatur Indonesia di Sunway Seedcast yang tiap malam kita tonton ya teman-teman. Nah, ada 3 pecatur Indonesia, yaitu Gilbert, Umi Visabilillah, dan Laisa Latifah. Gilbert berhasil meraih norma Grandmaster pertamanya, teman-teman. Kemarin juga dia berhasil mengalahkan pecatur India ya, Kartik Venka Taraman, dan berhasil mengunci gelar norma Grandmaster pertamanya. Yang berarti apabila Gilbert meraih 2 norma kembali, kemudian elo ratingnya 2500, dia akan mendapatkan gelar Grandmaster. Nah, kemudian ada Women International Master Umi Visabilillah yang berhasil meraih norma Grandmaster pertamanya, norma Women Grandmaster. Mudah-mudahan Umi bisa jadi the next Women Grandmaster, teman-teman. Nah, kemudian ada Laisa Latifah, teman-teman, yang berhasil meraih norma Women International Master. Laisa tampil cukup keren ya, mengalahkan para pecatur International Master. Nah, bagaimana partainya Gilbert di babak ke-9 kemarin, teman-teman? Langsung saja kita simak. Pemegang buah putih, Gilbert melawan Kartik Venka Taraman yang elo ratingnya selisih 300 elo rating lebih ya teman-teman. Pecatur dari India, D2 D4, kuda F6, kuda F3, G7 G6, G2 G3, gajah G7, kemudian gajah G2, rokade, rokade, dan D6. Kemudian putih melanjutkan C2 C4, kuda BD7, kuda C3, dan E5. Nah, ini merupakan pattern dalam pembukaan King Indian Defense variasi gajah Fianchetto, teman-teman, yaitu gajah G2 dan gajah G7 ini. Kemudian Gilbert melanjutkan dengan E2 E4, benteng E8, menteri C2, pion E5 makan D4, kuda D4, dan A6. Ya, lihatlah bahwa dengan memakan pion D4, Kartik bertujuan untuk mengincar ke petak pion E4. Kemudian Gilbert benteng D1, benteng B8, H3, dan C5, yang merupakan ini kesalahan pertama dari Grandmaster India ini, yang kemudian Gilbert melakukan langkah-langkah terbaik yang membuat posisinya unggul atas Grandmaster ini. Kuda F3, ancam pion D6, jaga menteri C7, kemudian gajah F4, menambah tekanan ke petak D6, gajah F8, kemudian menteri D3, kuda E5, makan, dan gajah G5. Lihatlah bahwa cerdik sekali Gilbert Elroy mengancam kuda di petak F6. Tujuannya apa? Untuk memplot kudanya di petak D5, teman-teman. Kemudian menteri C6, menteri F3, kuda D7, dan A24. Lihat evolution barnya unggul sekali untuk pemain putih. Kenapa? Karena Gilbert sangat tahu buah hitam ini pada pasif semua, teman-teman, dalam posisi pasif. Gajah F8, gajah C8, dan kudanya juga cukup bingung ya kudanya. Ini kudanya harus gimana nih memplotnya, yang seharusnya kudanya bisa diletakkan di petak terbaik, yaitu di petak D4. Cuman bagaimana bisa terjadi? Ya harus melakukan banyak langkah untuk manuver ke kuda F8, kuda E6, kemudian kuda E4. Nah, langkah A24 dari Gilbert ini semakin menambah sengsara ya buat lawannya. Kenapa? Karena A24 ini mencegah untuk kita melakukan dobrakan dengan B7, B5. Cerdik sekali dari Gilbert Elroy. Kemudian H6, gajah E3, gajah G7, benteng D5. Tujuannya apa? Untuk memberikan tekanan kepada kuda, tidak bisa jalan kuda F8 karena pion C5-nya jatuh. B6, kemudian benteng AD1, akhirnya kuda F8 terjadi. Tapi Gilbert menambah tekanan dengan A5. Tujuannya untuk menjatuhkan pion C5, gajah E6, benteng D6, menteri C7, kemudian kuda D5. Wow, bentengnya dikasihin gratis, bang. Coba pause video ini dan coba teman-teman tebak apa yang akan terjadi apabila hitam memakan bentengnya. Ya, itu merupakan
poison rook ya, atau benteng yang beracun. Karena apabila dimakan ya, menteri makan benteng, kemudian akan terjadi kuda F6 skak. Ketika dimakan, maka benteng D6. Gajahnya terancam, gajah E7, benteng B6, dan menurut saya hitam akan kalah dalam posisi ini. Kenapa? Karena banyak sekali kelemahannya. Nah, makanya Kartik di sini jalan gajah makan kuda, teman-teman. Kemudian di benteng 6 makan D5, makan pion A5, kemudian benteng C5, menteri B6, kemudian benteng D2, jaga pion B2, kemudian dorong pion A4, yang kemudian itu merupakan langkah salah ya. Kemudian Gilbert melanjutkan serangannya dengan H3 H4, menteri E6, benteng C7. Cerdas banget langkah dari benteng C7, teman-teman. Karena apa? Karena mengancam ke petak F7. Dimana di sini ada yang menjaga menterinya, yang selanjutnya akan diancam dengan gajah H3. Benteng E8, benteng makan benteng, benteng makan benteng, gajah H3. Apabila dimakan, maka kematian akan menyusul untuk hitam. Ya, selanjutnya dia tidak memakan, terpaksa menteri A8 mundur, kemudian dorong pion H5, ya, menolak dengan G5, dan selanjutnya benteng A7, ancam pion A6, kuda E6, makan pion, kuda D4, Gilbert menolak dengan menteri D1, ancam pion lagi, benteng B8, makan pion A4. Makan, terjadi pertukaran, dan Kartik berharapnya ini remis ya teman-teman. Tapi kecerdasan dari Gilbert Elroy, benteng A8 skak, gajah F8, raja G2, benteng C2, benteng E8, benteng makan C4, benteng makan E5, raja G7, benteng E8. Kemudian kuda C2, gajah B6. Kemudian kuda E1, raja F1. Kuda F3, raja G2. Ya, kudanya kuda yang mengganggu ya, tapi Gilbert mendapatkan tempat yang aman. Raja H1, kuda D3, gajah F1, benteng B4, gajah E3, benteng B1, raja naik ke petak G2. Kuda E1, raja H3, kuda F3, gajah G2, kuda G1, raja G4. Ya memang ya, yang diharapkan dari Kartik ini hanya mencari remis teman-teman. Kudanya dari tadi goyang sana sini ya, tapi nggak ada dagingnya teman-teman, nggak ada hasilnya juga. Kemudian benteng D1, Gilbert baru memulai serangannya. Benteng C8, gajah E7, benteng C2, gajah F6, benteng C7, gajah E5, benteng C5, gajah B2. Ya, coba terus menahan hitam teman-teman, tidak melakukan pertukaran. Tapi Gilbert akhirnya melakukan pertukaran setelah benteng C2, gajah A1, benteng A2, gajah C3 ya. Kemudian di sini dia merelakan gajah F3, yang artinya gajahnya ditukar. Ya, kemudian benteng D1 dan ditukar dengan benteng C1. Langkah ke-64 ini ya, teman-teman, saya tandai sebagai confident atau keberanian dari Gilbert Elroy Tarigan. Kenapa? Walaupun lawannya memiliki elo rating yang cukup jauh dan mungkin lebih berpengalaman dari dia, tapi dia merasa dia punya ilmu dan punya kekuatan ya, dan mungkin dia sadar bahwa ini akan menang teman-teman. Confident yang luar biasa dari pecatur berusia 18 tahun, kelahiran tahun 2003. Ini luar biasa sekali. Gajah C1, gajah D4, gajah E3. Ya, lihatlah bahwa putih punya 4 pion, hitam 3 pion. Confident yang sangat luar biasa dari Gilbert. Sayangnya ya, petak-petak pion dari Kartik tidak menguntungkan. Harus jaga. Ya, kemudian Gilbert berusaha menunggu momen yang tepat, dan disinilah dia mendorong F2, F4, gajah E7, raja F5 ya. Menukar, gajah H4, gajah F6. Ya, hingga akhirnya dia menunggu momen yang tepat untuk pionnya bisa promosi teman-teman. E5, gajah G3, gajah C5, raja G7, gajah D4, pining, raja G8, raja G4, baru mendorong pion. Dan disinilah momen yang tepat untuk dia. F6, raja G8, dan raja F5. Tidak mendorong pion E6 dulu ya teman-teman, tapi mendorong pion F6 dan raja F5 ini. Yang kemudian gajah C5-nya udah menjaga petak promosinya. Dorong pion E6, makan, ya. Dan give up for black. Kartik Ventakaraman mengakui bahwa Gilbert memang punya kualitas. Walaupun waktunya tinggal 2 menit 23 detik,
Tapi jangan takut karena hasilnya Gilbert Elroy Tarigan menang, teman-teman. Kenapa hitam menyerah di sini? Ya karena titik promosinya petak hitam ya. Dan sedangkan gajah yang dimiliki oleh Gilbert Elroy Tarigan gajah hitam, teman-teman. Dan dengan kemenangan ini Gilbert jadi satu-satunya pecatur yang memimpin dengan 6,5 poin ya. Maksudnya dari 16 pecatur Indonesia yang bertanding di Sunway Seedcase ini, teman-teman. Dan kita doakan di sisa babak hari ini ya, malam ini babak terakhir, teman-teman nonton jam 22.30 di channel RL Chess kita nobar. Kita dukung Gilbert, semoga dapat 7,5 poin yang artinya dia bisa masuk 10 besar, teman-teman. Mudah-mudahan. Dan kenapa Gilbert Elroy bisa dapat norma Grandmaster dan elo ratingnya udah naik 202 poin, gila. Sekarang elo ratingnya menyentuh 2352, teman-teman. Luar biasa sekali ya. Karena kenapa dia bisa naiknya tinggi sekali? Karena dia baru main turnamen internasional beberapa kali ya, teman-teman. Kemudian koefisien ratingnya itu masih perkalian 40 yang sangat tinggi sekali. Dan kenapa dia bisa dapat norma Grandmaster? Karena lihat, bisa hitung dia melawan 3 Grandmaster dan melawan 1, 2, 3, 4, 5 MI dari 10 babak ini ya. Dari 9 babak sebenarnya dia melawan 3 GM, kemudian 4 MI, 1 FM ya. Elo rating performanya, rata-rata elo rating lawannya itu menyentuh 2608 dan dia berhak mengantongi norma Grandmaster, teman-teman. Nah, ini partai terakhirnya di babak ke-11, di babak ke-10 dia ada di meja 11 melawan International Master Levi Cleon. Mudah-mudahan Gilbert bisa tunjukkan kemampuannya lagi memegang buah hitam. Mudah-mudahan, teman-teman, kita doakan. Sampai sejauh babak 9 ya, ini sangat luar biasa sekali performanya. Urutan 173, tapi di babak ke-9 ada di meja 11. Inilah Gilbert Elroy Tarigan. Ya, dia ada di peringkat 22, teman-teman. Peringkat pertamanya ada Kolars Dimitri dengan 7,5, jarak 1 poin dari Gilbert ya. Ada Puranik Abimanyu dan kemudian poin 7 mengikuti. Ya, banyak nama besar di bawah Gilbert ya, teman-teman. Banyak Grandmaster dan luar biasa sekali yang ditunjukkan oleh Gilbert Elroy Tarigan. Mohon doanya, teman-teman, karena babak terakhir akan berlangsung malam nanti jam 22.30. Jangan lupa nonton di channelnya RL Chess. Dan selamat buat Women International Master Umi Fisabilillah, juga buat Laisa Latifah. Dukung terus percaturan Indonesia. Jangan lupa juga, teman-teman, untuk dukung RL Chess supaya bisa kasih support kepada teman-teman pecatur Indonesia. Cuma di channel ini beritanya terupdate dan terakurat, teman-teman. Subscribe ya, cuy. Oke, saya pamit. Catur Yes Indonesia Jaya.